Kabar duka dari luar negeri, seorang ibu influencer yang populer, istri, baru berusia 38 tahun kini meninggal dunia setelah menjalani operasi kosmetik di Rusia. Kini, menurut laporan, penyelidikan kriminal sudah dimulai. Kami akan membahas yang kami ketahui, karena ini sekarang menjadi satu lagi kasus di mana sebuah keluarga berduka setelah orang yang mereka cintai menjalani prosedur yang seharusnya standar. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pertanyaan pujian untuk suami Italia saya. Apakah kamu akan mengubahku untuk 100.000 euro per 100.000 euro? 200? No. 1 juta. Yulia Bertseva, 38 tahun, sangat terkenal di media sosial, katanya punya lebih dari 73.000 pengikut di Instagram. Dia tinggal di Napoli, Italia, bersama suami dan putri kecilnya, mendokumentasikan kehidupan mereka di media sosial. Seorang wanita yang tampaknya menjalani hidup bahagia kini telah meninggal. Dan penjelasannya, alasannya, itulah yang harus kita bicarakan. Karena diberitakan bahwa dia meninggal setelah menjalani operasi plastik di Moskow. Dan sekarang penyelidikan kriminal telah dibuka terkait kematiannya. Sekarang, sebelum saya masuk ke detailnya, perlu dicatat bahwa kasus kriminal yang terkait dengan operasi plastik atau prosedur kosmetik yang melibatkan kematian. Ini bukan hal baru di Rusia. Oke? Dr. Ekaterina Lonskaya, ahli bedah kosmetik, awalnya divonis hampir 1 tahun di koloni hukuman setelah seorang pasien kehilangan penglihatan akibat prosedur yang gagal. Pasien itu akhirnya menjalani 4 operasi korektif. Namun, hukumannya diganti dengan mengirimnya ke garis depan perang Ukraina-Rusia untuk merawat tentara luka. Kasus ini cukup terkenal. Pada tahun 2024, menurut The Mirror, seorang ahli bedah yang tampaknya membuat seorang ratu kecantikan Rusia cacat seumur hidupnya. Dia dinyatakan bersalah atas kelalaian dan dijatuhi hukuman 3 tahun pembatasan kebebasan. Namun sebenarnya dia bisa lolos dari hukuman karena masalah masa kedaluarsa. Tapi kita kesampingkan dulu, ada kasus penting lain di Sidebar. Kita juga sudah akrab dengan kasus serupa di yurisdiksi lain dan pernah membahasnya. Kami telah membahas kasus pasangan Meksiko yang ditangkap dan didakwa atas kematian Paloma Nicole Arellano Escobedo, gadis 14 tahun yang meninggal di klinik swasta Durango pada September, menurut berbagai laporan media Meksiko. Ibu kandung Paloma Nicole, Paloma Yasmin, memberitahu Carlos, ayah Paloma Nicole, bahwa Paloma Nicole meninggal akibat komplikasi COVID-19. Namun, tampaknya dia mengetahui saat pemakaman putrinya bahwa putrinya jelas-jelas telah menjalani operasi kosmetik, termasuk pembesaran payudara. Dokter diduga terlibat kasus ini karena membiarkan istrinya, yang bukan lulusan kedokteran, bekerja bersamanya dalam prosedur medis dan operasi. Jadi yang Anda maksud, seorang dokter di sini menghadapi tuduhan penelantaran dan praktik pelayanan medis yang tidak semestinya. Kami membahas kasus Dr. Ben Brown, ahli bedah plastik Florida, yang diadili atas kematian istrinya, Hillary, yang diduga mengalami henti jantung saat prosedur akibat toksisitas lidokain menurut dokter forensik. Tapi sekarang kita beralih ke kasus ini, kita beralih ke kasus Yulia. Menurut media Rusia Moskva, 1 Yulia meninggal setelah menjalani operasi di sebuah klinik swasta. Itu adalah cabang dari klinik Elmus yang terletak di Takmakov Lane pada tanggal 4 Januari. Sekarang kita belum tahu pasti jenis operasi atau prosedur apa yang dijalani olehnya. Tapi tampaknya terjadi semacam komplikasi. Dia dibawa ke rumah sakit dan sayangnya dia meninggal dunia, meninggalkan keluarganya. Direktorat Investigasi Utama dari Komite Investigasi Federasi Rusia untuk Moskow membuka kasus pidana berdasarkan pasal 109 ayat 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia. Kutipan menyebabkan kematian karena kelalaian akibat pelaksanaan tugas profesional yang tidak semestinya. Menurut laporan, hukuman maksimal untuk vonis itu adalah pembatasan kebebasan sampai 3 tahun. Kita akan membahasnya. Menurut orang-orang, Komite Investigasi mengeluarkan pernyataan terjemahan dari bahasa Rusia yang berisi kutipan. Penyidik dari Komite Investigasi Moskow sedang bekerja di lokasi kejadian.
catatan resmi dan medis yang diperlukan akan segera disita. Sejumlah pemeriksaan forensik, termasuk pemeriksaan medis, sedang diperintahkan. Oke, sebelum kita membahas ini, saya harus jujur tentang sesuatu. Utang kartu kredit itu bukan sebuah kecelakaan. Setiap panggilan, biaya, dan jebakan bunga tinggi adalah bagian dari sistem yang membuat orang Amerika terjebak. Bank dan kreditur untung, keluarga nyata dirugikan. Sponsor hari ini, PDS Debt, membantu orang melawan utang, baik kartu kredit, pinjaman pribadi, atau tagihan medis. PDS Debt menawarkan solusi untuk mempercepat pelunasan utang. Tak ada skor kredit minimum, ditambah mereka berperingkat A+ dari Better Business Bureau. Itu bisa membuat Anda merasa seperti tenggelam secara finansial. Itulah sebabnya saya ingin Anda menemukan semua solusi untuk utang Anda. Itu uang Anda, itu masa depan Anda. Jangan biarkan sistem yang memutuskan untuk Anda. Hanya 30 detik lagi untuk bebas utang. Dapatkan penilaian gratis dan temukan opsi terbaik di pdsdebt.com/sidebar. Itu pdsdebt.com/sidebar, pdsdebt.com/sidebar. Jadi, apa yang terjadi di sini? Mengapa dia kehilangan nyawanya? Apakah ada yang lalai secara kriminal? Apa yang bisa diharapkan dari penyelidikan ini? Apa yang kita tahu soal penyelidikan kriminal di Rusia? Saya ingin membahas semuanya. Oke? Saya ingin mengundang pengacara hukum internasional David Tefuri untuk membahas ini. Terima kasih atas waktunya, David. Sepertinya bukan hal yang tidak biasa di Rusia untuk membuka penyelidikan semacam ini ketika Anda berurusan dengan kematian yang mungkin terkait dengan prosedur-prosedur ini. Saya rasa hukum di sini sangat menarik. Ketika mereka mengatakan mereka membuka kasus karena menyebabkan kematian akibat kelalaian karena pelaksanaan tugas profesional yang tidak semestinya. Apakah Anda tahu apa maksudnya? Beberapa media menyebut penyedia layanan medis bisa didakwa berdasarkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia. Yang saya lihat juga adalah ada ketentuan serupa di bawah pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia yang pada dasarnya mengatur tentang kelalaian kriminal. Jika Anda gagal memenuhi kewajiban memberikan perawatan dalam memberikan bantuan medis kepada seseorang, dan itu menyebabkan luka berat yang tentu saja dalam kasus ini adalah kematian, jadi itu akan dianggap sebagai luka berat. Dan apa hukumannya? Saya lihat di dalam undang-undang itu sedang diperbesar di media. Pembatasan kebebasan. Apakah itu berarti penahanan atau apakah itu berarti sesuatu seperti kerja paksa? Apa sebenarnya maksudnya? Saya rasa itu bisa berarti salah satu dari keduanya. Jadi pembatasan kebebasan memberi opsi bagi otoritas Rusia. Menurut saya, orang itu bisa ditahan, dipenjara, atau dipaksa kerja. Sebenarnya itu agak aneh. Karena kita tidak menganggap itu sebagai hukuman yang normal di negara berkembang, tapi itu masih merupakan hukuman yang berlaku di Rusia, dan itu bisa saja terjadi. Selain itu, orang yang memberikan perawatan medis juga bisa kehilangan haknya untuk berpraktik sebagai dokter selama setidaknya 3 tahun. Jadi ada beberapa hukuman lain yang juga akan terkait dengan putusan bersalah dalam kasus ini. Ketika mereka mengatakan bahwa penyidik dari Komite Investigasi Moskow sedang bekerja di lokasi kejadian, dokumen resmi dan medis akan segera disita dan pemeriksaan forensik termasuk medis sedang dilakukan. Apa yang bisa kita harapkan dan apa yang terjadi di sana? Sepertinya mereka sedang berusaha melakukan penyelidikan menyeluruh. Kamu tidak pernah benar-benar tahu, karena semua proses hukum dan investigasi Rusia sangat tidak transparan. Dan kamu tahu, saya khawatir dalam kasus ini karena dia adalah warga negara Italia, jadi dia berasal dari negara yang hubungannya dengan Rusia sedang bermasalah. Italia bagian dari Uni Eropa, NATO, serta mendukung Ukraina. Karena itu, kemungkinan dia tak mendapat perlakuan adil. Tapi jika ini berjalan secara normal tanpa pengaruh politik, harus ada penyelidikan yang sangat menyeluruh oleh para ahli dari Divisi Investigasi Moskow. Semoga itu melibatkan penyelidik yang berpengalaman dalam menyelidiki kejahatan seperti ini yang berkaitan dengan pelayanan medis yang buruk. Anda perlu melihat standar perawatannya, tindakan dokter umum dengan keahlian ini, dan apakah dokter ini melakukan hal berbeda atau di bawah standar itu. Apakah Anda tahu apakah membuka penyelidikan seperti ini memang umum dilakukan? Jika ada kematian, atau apakah ada sesuatu yang terjadi yang menunjukkan bahwa ini bukan risiko dari prosedur tersebut? Bahwa ini bukan kecelakaan atau semacamnya, apakah Anda tahu?
Saya tidak tahu, saya curiga bahwa tidak akan normal untuk langsung membuka penyelidikan seperti ini. Tapi ini langsung mendapat perhatian di seluruh dunia karena dia adalah seorang influencer media sosial. Mungkin itu membuat otoritas Rusia merespons lebih serius dan menunjukkan pada dunia bahwa mereka bertindak atas hal ini. Apakah Anda tahu apakah kasus-kasus seperti ini umum terjadi? Maksud saya menemukan banyak kasus di bawah undang-undang Rusia yang spesifik itu. Anda tahu, kematian karena kelalaian akibat pelaksanaan tugas profesional yang tidak semestinya. Ada sebuah kasus awal tahun ini di mana penyelidikan kriminal dibuka di Rusia atas seorang pasien yang meninggal setelah operasi plastik karena tidak sadar dari anestesi. Anda sering melihat kasus seperti ini. Apakah ini berkaitan dengan klinik di sana atau Anda tahu sesuatu? Mengapa kasus seperti ini terjadi dan apakah ini sering terjadi? Ya, Anda tahu, wisata medis itu umum di Rusia, yang sebenarnya cukup mengejutkan karena Anda mungkin berpikir kebanyakan orang akan enggan memilih Rusia sebagai tempat untuk melakukan itu, perawatan medis. Dan Anda tahu, khususnya jenis perawatan seperti ini sangat populer di kalangan orang-orang yang ingin melakukan augmentasi seperti ini. Dan saya membayangkan karena ekonomi Rusia sedang sangat menderita, sangat sulit untuk mendapatkan mata uang dari luar Rusia masuk ke Rusia. Bahwa ini sebenarnya mungkin telah menjadi cara yang lebih populer bagi siapapun di bidang medis untuk mendapatkan uang. Sulit mendapatkan uang dari warga Rusia biasa karena penghasilan mereka sangat kecil. Jadi saya pikir ada insentif bagi dokter, perawat, dan praktisi untuk menyediakan jenis operasi elektif ini kepada orang-orang dari luar Rusia. Harga ini mungkin lebih murah dari di negara asal mereka, tapi tetap lebih mahal dibandingkan untuk warga Rusia. Ya, dan saya penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya kan? Jadi saya sudah membicarakan beberapa hal yang mungkin mereka lakukan di balik layar, saya rasa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ini bisa menjadi tuduhan resmi? Berapa lama penyelidikan? Dan apakah akan ada tuduhan resmi? Bagaimana prosesnya? Ya, ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa lebih lama dari itu. Rusia adalah negara yang sangat birokratis. Itu tergantung apakah ada banyak penekanan dan tekanan pada otoritas penyidik untuk menjadikan kasus ini sebagai prioritas. Jika prosesnya berjalan secara normal, tanpa campur tangan pengaruh politik, kemungkinan besar akan berlangsung dengan sangat hati-hati. Tapi itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan dengan sangat cermat oleh keluarga. Seperti apa proses persidangan, bagaimana cara kerjanya, dan apa bedanya dengan apa yang kita harapkan dari persidangan di Amerika Serikat? Ya, Anda tahu, Rusia telah cukup memodernisasi sistem hukumnya sejak akhir Perang Dingin, jadi mereka telah mengadopsi beberapa standar dan prosedur yang mirip dengan yang akan Anda lihat di pengadilan barat. Jadi ini mirip persidangan di Amerika Serikat, Inggris, atau Eropa, tapi prosesnya agak berbeda. Saya ingin membahas Elmus, jadi ini adalah klinik Elmus. Mohon maaf jika salah ucap, saya sudah mencarinya secara online. Yang saya temukan ada situs web yang menyebut kutipan. Klinik Elmus menawarkan berbagai layanan kosmetik, termasuk perawatan wajah, pembentukan tubuh, transplantasi rambut, pengobatan obesitas, kosmetik gigi, dan pembentukan hidung. Klinik ini menggabungkan keahlian dan teknologi modern untuk membantu pasien mencapai penampilan yang mereka inginkan. Didukung dokter berpengalaman, peralatan medis terbaru, dan protokol internasional terbaik untuk perawatan dan operasi kosmetik. Jadi, jika memang benar laporan bahwa ini adalah klinik Elmus, sepertinya mereka mungkin memiliki kantor utama di Turki. Ini terasa seperti operasi besar yang sekarang sedang diselidiki oleh otoritas Rusia. Ya, dan fakta bahwa ini memiliki hubungan dengan klinik atau kantor di Turki bisa menjadi hal yang baik bagi keluarga. Karena jika mereka tidak mendapatkan keadilan di Rusia, mereka mungkin bisa menuntutnya terhadap fasilitas di Turki. Dan tentu saja Turki telah menjadi semacam salah satu markas operasi kosmetik di seluruh dunia. Jika Anda pergi ke Turki, seperti yang sering saya lakukan, Anda akan melihat orang-orang yang berada di sana untuk operasi kosmetik. Mereka memiliki perban atau sesuatu yang dibalutkan di tubuh mereka yang menunjukkan bahwa mereka baru saja menjalani operasi kosmetik. Tempat itu sangat populer, jadi saya tidak heran ada hubungan antara klinik di Turki dan Rusia. Ya, tapi operasi kosmetik semakin populer, dan karena biayanya sangat mahal, banyak orang memilih untuk melakukannya di negara lain yang lebih murah. Sekarang saya melihat ulasan Google lagi. Jika ini benar, tampaknya ada klinik Elmus di daerah ini, tepat di Jalan Tokmakov.
Saya melihat ulasan Google, seperti biasa, ada yang bagus dan ada yang buruk. Klinik ini bernilai 4,2, tapi saya ingin membacakan beberapa ulasan buruk untuk melihat relevansinya dengan penyelidikan dan kasus ini. Seseorang berkata, profesional kompeten, tapi penipuan demi uang. Jangan tertipu, hanya buang waktu. Mereka tak lakukan prosedur yang saya mau. Saya ingin tahu dari seorang profesional bagaimana cara merawat kulit saya dengan benar, tapi saya juga tidak mendapatkan satupun jawaban di sini. Mereka hanya memenuhi kepala saya dengan pendapat mereka, menunjukkan foto sebelum dan sesudah botox. Saya melakukan peeling murah di klinik ini, kini wajah saya jadi buruk dan jerawatan. Saya tidak akan kembali meski dibayar. Produk murah tak memberi hasil baik. Ada satu lagi. Saya sangat kecewa dengan pengalaman berkunjung ke klinik Elmus dan merasa wajib memperingatkan calon klien agar tidak menghubungi institusi ini. Menurut saya, kunjungan saya bukan hanya sia-sia, tapi juga sangat mengguncang sistem saraf dan merupakan penipuan terang-terangan. Masih banyak yang belum kita ketahui, David, tentang apa yang terjadi pada Yulia dan proses penunjukannya. Apakah ini sesuatu yang mungkin menarik bagi para penyelidik? Dirk mungkin akan berbicara dengan pasien lain untuk memahami cara kerja klinik dan apakah ada pasien lain yang mengalami masalah serupa. Itu bisa menjadi bukti dalam kasus ini. Dua pasien yang mengeluh dan menulis ulasan negatif tersebut. Apa yang mereka sampaikan memang mengkhawatirkan. Saya ingin mencatat bahwa tidak ada yang menyatakan mengalami kerugian berat atau cedera serius yang dapat dituntut secara hukum sesuai undang-undang yang telah kita bahas. Tapi saya pikir jika ada banyak pasien yang sangat tidak puas dengan klinik ini dan bisa melaporkan bagaimana klinik tersebut gagal memenuhi standar kewajiban bagi praktisi medis. Itu akan menjadi bukti yang dilihat penyelidik dan bisa diajukan ke pengadilan. Dan saya tidak mengkritik sistem hukum Rusia atau para penyelidik Rusia, tapi saya memang harus bertanya dari pengalaman Anda, dari apa yang Anda ketahui. Seberapa transparan mereka dengan informasi tersebut? Dan seberapa banyak keluarga akan diberitahu tentang apa yang terjadi pada Yulia? Dan seberapa banyak kita akan tahu tentang persidangannya? Pertanyaan utamanya adalah, seberapa terbuka dan mudah diakses informasi penyelidikan dalam persidangan seperti ini jika ada persidangan. Maksud saya akan melangkah lebih jauh dari Anda. Saya ingin sangat kritis terhadap sistem hukum Rusia karena sistem itu tidak independen dan pemerintah bisa mempengaruhi jalannya kasus. Jika pemerintah menginginkan hasil tertentu, pemerintah akan mendapatkannya. Dan kita telah melihat itu dalam sejumlah kasus berbeda yang melibatkan warga Amerika yang telah ditangkap dan diadili atas kejahatan di mana tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan kejahatan. Namun pemerintah Rusia menginginkan hasil tertentu. Britney Griner misalnya pernah mengalami situasi serupa. Jika kasus ini tetap kurang mendapat sorotan, jika pemerintah Rusia memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan khusus dalam hal ini, maka mungkin kasusnya bisa berjalan secara normal. Tapi jika pemerintah Rusia memutuskan karena suatu alasan, dan ada banyak alasan berbeda, termasuk misalnya mereka tidak ingin mendapat publisitas negatif. Hal itu sebenarnya bisa mempengaruhi keputusan dan mendorong para penyidik untuk segera menutup kasusnya dengan kesimpulan bahwa tidak ada bukti kejahatan apapun. Dan ya, itu poin yang penting. Saya ingin menanyakan satu hal lagi. Saya ingin menegaskan sesuatu yang tadi Anda sebutkan. Dia punya banyak pengikut di media sosial dan sudah diberitakan berbagai media di Amerika Serikat. Perhatian publik tersebut, apakah itu mempengaruhi penyelidikan Rusia? Atau Anda tahu, dalam bentuk apapun? Apakah perhatian publik seperti itu mempengaruhi kasus di mana saja di dunia? Dan itu bisa mendorong pihak berwenang untuk memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya pada kasus tersebut. Namun jika ada satu negara yang kurang kebal terhadap perhatian publik, itu adalah Rusia, karena Anda tahu Rusia sering mendapat publisitas negatif. Ada banyak laporan tentang penyalahgunaan di Rusia, pelanggaran hak asasi manusia di Rusia, kegagalan untuk menegakkan supremasi hukum, dan Rusia mengabaikan semua itu. Dan Rusia mungkin juga akan baik-baik saja dengan mengabaikan kritik apapun yang muncul akibat kasus ini. Rusia memiliki masalah yang jauh lebih besar di seluruh dunia daripada yang satu ini, dan jika mereka memutuskan ingin kasus ini segera selesai, mereka bisa langsung mengambil keputusan. Mereka dapat mengunci akses, mengabaikan, dan tidak menanggapi keluarga sehingga keluarga hanya bisa sedikit berbuat. Sebelum mengakhiri, kembali ke Yulia,
kamu benar-benar bisa merasakan siapa dia. Di postingan Instagram ini ada satu hal yang ingin aku soroti. Jadi dia menulis, bagaimana masa kecil kami berbeda. Giuseppe dan aku hampir seumuran, hanya beda 1 tahun, maksudnya suaminya. Kami sering membicarakan masa kecil, membandingkan bagaimana kami tumbuh, permainan apa yang kami mainkan, apa yang kami minati, dan sebagainya. Dengan kemampuan finansial keluarga yang relatif sama, masa kecil kami berbeda, negara berbeda, kebiasaan berbeda. Kami menikmati sayur dan buah di musim panas, pola makan kami tidak terlalu bervariasi tapi enak. Giuseppe selalu punya segalanya dalam jumlah banyak. Orang tuanya memaksanya makan stroberi, tapi dia menolak. Saya dan keluarga suka berenang di sungai atau mengunjungi kerabat di desa saat libur. Giuseppe dan orang tuanya bepergian keliling Italia dan Eropa dengan mobil. Itu mudah diakses. Saya bermimpi bahwa ketika saya dewasa, saya akan naik pesawat ke negara yang cerah atau pergi ke Disneyland. Dan bagi Giuseppe, semua itu adalah hal yang biasa saja. Namun demikian, saya tidak akan menukar masa kecil saya dengan apapun. Itu adalah masa yang bahagia. Hanya saja, hidup dan bekerja bagi orang-orang Soviet memang lebih sulit. Orang tua kami sering merasa takut, makanan pun lebih sulit didapat dan kurang beragam. Dulu memang tidak mudah bagi mereka. Kita perlu mengingat hal itu dan kita semua harus mengingat Yulia dan hati serta doa kita untuk keluarga kita. David Tefuri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya benar-benar sangat menghargainya. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa.